Hai, sahabat YT MOBA. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 515. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Dibandingkan dengan Ariel, pendatang baru ini lebih mengintimidasi dalam hal efek visual, dan bekas luka di sekujur tubuhnya seperti mengerikan. Melihatnya akan merasa ketakutan. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mungkinkah ada pendatang baru lagi? Baru-baru ini sangat sering. Mungkinkah seseorang yang dikurung di area A? Dilihat dari penampilannya, dia pasti sudah membunuh banyak orang. Pertarungan hari ini pasti akan sangat seru. Aku tidak tahu apakah pria itu akan seberuntung terakhir kali. Ketika semua orang berdiskusi, Pedro memiliki ide yang sama sekali berbeda dari orang lain. Dari sudut pandangnya, orang ini lebih seperti pria yang sengaja direkrut oleh pusat bumi untuk berurusan dengan pria bertopeng. Jika dia benar-benar tinggal di area A, dia pasti tidak akan muncul begitu saja, apalagi berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati seperti itu. Pedro belum pernah ke area A, dan dia tidak tahu orang seperti apa yang dikurung di area A. Namun bagi mereka yang dapat diperlakukan secara khusus oleh pusat bumi pasti akan lebih memperhatikan keselamatan hidupnya. Mengapa belum ada yang melepaskan ikatan gelang kakinya? Pedro berkata dengan ragu. Gelang kaki seberat 10 kg akan membuat mobilitasnya sulit, dan bahkan berjalan pun akan sangat sulit. Jika dia bergabung dalam pertempuran dalam keadaan seperti itu akan sangat fatal baginya. Menurut pendapatku, pusat bumi pasti akan membunuhnya kali ini. Jadi mengapa dia melepaskan gelang kakinya? Kata Rizal. Rizal tenggelam. Kekuatan lawan tidak boleh diremehkan. Jika dia benar-benar bertarung dalam keadaan ini, peluangnya untuk menang akan sangat tipis. Tutup mulutmu, bentak Pedro. Rizal mengatupkan bibirnya dan berhenti berbicara. Ketika wanita itu mengangkat tangannya, itu berarti pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Dan memang tidak ada yang pergi ke sangkar besi untuk membantu Ariel melepaskan gelang kakinya. Kejadian ini mengejutkan semua orang. Dan beberapa orang yang optimis tentang Ariel berbalik menentang pendatang baru itu satu demi satu. Dalam hal ini, dia sudah mati. Penjara bumi benar-benar kejam. Dalam pertarungan hidup dan mati, dia bahkan diharuskan memakai rantai kaki. Hei, orang ini benar-benar menyedihkan. Dia belum lama di sini, dan dia akan mati hari ini. Meskipun Ariel memiliki kekuatan yang besar sekarang, pengekangan yang dibawa oleh gelang kaki tidak dapat dengan mudah diabaikan, yang akan membuat tindakannya sangat merepotkan. Kelincahan tubuhnya telah sangat berkurang, tetapi bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Berdiri diam, gelang kaki tidak akan memengaruhi Ariel, tetapi peluangnya untuk dikalahkan akan sangat meningkat. Tetapi begitu dia menemukan kesempatan untuk bergerak, lawannya akan berakhir sama seperti Yuri. Ketika wanita itu mengangkat tangannya dan meletakkannya, itu berarti permainan telah dimulai. Ariel berdiri di tempatnya, dan pihak lain melancarkan serangan sengit padanya tanpa omong kosong. Saat dia berlari, dia terlihat seperti gajah yang sedang berlari, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Momentum semacam ini membuat Ariel kewalahan. Bahkan mereka yang menonton di luar sangkar besi dapat merasakan rasa penindasan. Pedro tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Dalam situasi seperti itu di mana dia tidak dapat bergerak, jika dia tidak dapat melarikan diri dari serangan yang begitu kuat, bahkan jika tubuhnya terbuat dari besi, dia pasti tidak akan mampu menanggungnya. Mungkinkah dia untuk pusat bumi? Apakah itu hanya flash? Pada saat ini, Ariel di bawah topeng sama sekali tidak khawatir, tetapi tersenyum jika kekuatan lawan lebih tercermin dalam keterampilan. Itu akan menjadi masalah yang sangat sulit untuk dia selesaikan. Karena tindakannya ketidaknyamanan akan menyebabkan ketidakmampuan untuk mengatasinya.
dengan serangan lawan yang bervariasi. Tapi sekarang sepertinya dia jelas sama dengan Yuri. Hanya saja dia memiliki kekuatan kasar, tapi kekuatannya lebih kuat dari Yuri. Tidak peduli seberapa besar itu, bagaimana bisa lebih besar dari Ariel. Melihat Ariel mengangkat tangan kanannya, jelas ingin bertarung dengan lawan dengan kekuatan mutlak. Pria itu mencibir. Sampah seperti ini, apakah kamu masih berani melawannya? Pergilah ke neraka, pria itu berteriak keras, dan tinju kanan yang dia ayunkan mengeluarkan suara angin yang menderu-deru. Ariel mengayunkan tinju kanannya pada saat bersamaan, membidik tinju lawan. Konfrontasi kekuatan murni semacam ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan Ariel sekarang, dan dia tidak akan kalah dari lawan sama sekali. Saat kedua tinju itu bertabrakan, Ariel mundur selangkah. Sepertinya dia kalah dalam duel dengan pukulan ini, tapi tubuh lawan juga berhenti dalam sekejap. Wajah pria itu penuh kengerian. Dia merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding tembaga dan dinding besi. Dan ini adalah pukulannya dengan seluruh kekuatannya, yang hanya memaksa Ariel mundur selangkah. Bagaimana ini mungkin terjadi? Ketika dia sangat tidak percaya, Ariel sudah melambaikan tangan kirinya ke arah pelipisnya. Melihat tinju semakin dekat dan dekat dengannya, sudah terlambat bagi pria itu untuk mundur. Luka parah di pelipis. Dia kehilangan kesadaran dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Semua ini terjadi dalam sekejap. Semua orang mengira Ariel akan mati, tetapi sekarang pria besar yang jatuh. Perubahan tak terduga ini mengejutkan penonton, dan diam, ada keheningan yang mencekam. Mata semua orang melebar. Pria itu, bukankah dia sangat agresif tadi? Cara jatuh dengan satu pukulan. Dan tidak ada tanda-tanda akan bergerak sama sekali. Mungkinkah mati? Banyak orang tersentak. Dan ketika mereka melihat Ariel lagi, tidak hanya ada kepanikan di mata mereka, tetapi juga lebih banyak ketakutan dan kekaguman. Satu pukulan. Dia membunuh lawan hanya dengan satu pukulan lagi. Nasib orang ini lebih buruk dari Yuri. Setan macam apa ini? Dapat memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Apakah dia masih manusia? Pendatang baru ini, yang terlihat lebih kuat dari Yuri, sebenarnya, dia dipukul sampai mati olehnya. Orang ini, aku akan menjauhkannya lebih jauh di masa depan, dan aku tidak boleh dekat dengan pria ini. Suara kerumunan itu kagum, tetapi Ariel berjalan ke arah wanita itu saat ini, dan menahannya. Dia di pundaknya, sepertinya dia ingin menerima rampasan ini. Tidak ada yang akan iri pada Ariel, karena mereka merasa Ariel pantas mendapatkannya, dan tidak ada yang berhak merampoknya. Pedro menyentuh kulit kepalanya yang kesemutan, merinding di sekujur tubuhnya belum hilang. Keterkejutan yang ditimbulkan oleh dua pukulan ini sekali lagi menyegarkan persepsinya tentang kekuasaan. Meskipun dia tidak bisa benar-benar merasakan betapa kuatnya kekuatan ini, dia hanya mundur selangkah di hadapan dampak kuat dari pria yang terluka itu. Sambil menghela nafas panjang, Pedro berkata, pria ini benar-benar menakutkan. Jika aku bisa mengenalkannya pada saudara Ariel, dia pasti akan menjadi tangan kanan yang kuat dari saudara Ariel. Pedro, kamu benar-benar naif. Orang baik hatinya, bagaimana kamu bisa rela mengorbankan hidupmu untuk Ariel? Bukannya saya memandang rendah Ariel. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama, kata Rizal dengan nada menghina. Meski kata-kata Rizal agak kasar, kebenarannya membuat para penjual tidak bisa menyangkalnya. Apakah Ariel juga namamu? Pedro berkata dengan dingin. Rizal menciutkan lehernya karena ketakutan, dan buru-buru berkata, maaf, maaf. Jika kamu menunjukkan rasa tidak hormat padanya lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lain kali. Pedro mengancam. Ya, beraninya aku melakukannya, kata Rizal berulang kali, masih sedikit menghina di dalam hatinya. Lagi pula, apakah dia bisa melihat Ariel dalam hidup ini adalah masalah? Jadi mengapa berpura-pura menghormatinya dengan munafik? Rizal bahkan sedikit membenci Ariel di dalam hatinya. Jika bukan karena dia tidak akan datang ke tempat seperti ini. Pada saat ini, pintu besi terbuka, dan Ariel langsung kembali ke selnya dengan barang jarahan di pundaknya. Itu masih di area khusus itu.
Pria dengan penampilan yang sangat indah yang bahkan membuat wanita iri tersenyum di wajahnya saat ini. Dia benar-benar mengejutkan saya. Terus mencari master. Saya ingin melihat di mana batasnya. Saya ingin melatih orang ini menjadi lebih baik lagi. Saya pikir sampah ini sama sekali tidak memenuhi syarat. Perlakukan saya seperti ini. Saya tidak menyangka. Saya meremehkannya. Itu menarik, menarik. Setelah selesai berbicara, pria halus itu melihat ke langit dan tertawa. Di sel Ariel, wanita itu berbaring telentang di mana Ariel sedang tidur, seperti ikan di atas talenan, menunggu untuk disembelih. Dia terlihat baik dan memiliki sosok yang baik, tetapi Ariel tidak membawanya. Bersambung.